Sikil Kidang. Panjul meniti langkahnya melalui gelapnya malam Jumat Kliwon, dengan senapan tua di pundaknya dan tas berisi perlengkapan berburunya. Hutan yang dihadapinya kelam dan mencekam, diterangi hanya oleh sinar rembulan yang sesekali menerobos celah daun pepohonan. Dia adalah seorang pemburu handal yang telah berkeliaran di hutan ini berkali-kali, tetapi malam ini terasa berbeda, penuh dengan aura yang tak terdefinisikan. Sejak beberapa minggu terakhir, cerita mistis tentang Sikil Kidang menyebar di antara penduduk desa sekitar. Kisah itu bermula dari seorang petani yang mengklaim melihat makhluk tak dikenal berkeliaran di dalam hutan pada malam Jumat Kliwon. Desas-desus itu cepat menyebar, dan para penduduk menjadi semakin takut akan keberadaan yang misterius itu. Panjul, yang skeptis terhadap cerita-cerita semacam itu, memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik legenda Sikil Kidang itu sendiri. Dengan senapan di tangannya dan tekad yang kuat, ia memasuki hutan pada malam yang diwarnai oleh ketidakpastian. Namun begitu Panjul melangkah lebih dalam, suasana menjadi semakin tegang. Suara angin yang menggoyangkan dedaunan seolah-olah bisikan tak kasat mata, dan bayangan-bayangan gelap di antara pohon-pohon menambah ketegangan. Dia merasakan bahwa sesuatu yang aneh tengah mengawasinya. Setelah berjalan beberapa saat, Panjul tiba di suatu tempat yang terbuka di dalam hutan. Bulan penuh tersembunyi di balik awan, meninggalkan malam dalam kegelapan total. Tiba-tiba, dari kegelapan itu muncul sesuatu yang mengejutkan Panjul. Sebuah kilatan cahaya samar terlihat di kejauhan, menggoda pandangannya. Tanpa ragu, ia mengikuti cahaya itu, percaya bahwa itulah sumber dari cerita Sikil Kidang. Cahaya itu membawanya ke sebuah gelade tersembunyi, dan di pusatnya, Panjul melihat sesosok makhluk besar dengan tanduk yang panjang meliuk-liuk seperti kidang. Makhluk itu bercahaya dan memancarkan aura yang aneh. Panjul, meski terkejut, mengendurkan sikapnya dan bersiap-siap menghadapi makhluk tersebut. Sikil Kidang, suara halus dan misterius merayap ke telinga Panjul. Kau mencari kebenaran, Panjul. Namun, kenyataan yang kau temui di sini takkan sesederhana yang kau bayangkan. Makhluk itu kemudian menceritakan kisah panjang tentang hutan ini, tentang roh-roh yang melindungi dan menjaga keseimbangan alam. Namun, cerita itu juga mengungkap keberadaan makhluk jahat yang telah lama terkurung di dalam hutan, sekarang berusaha melepaskan diri. Sikil Kidang memperingatkan Panjul tentang bahaya yang mengancam, dan meminta bantuannya untuk menahan kekuatan gelap itu. Panjul, yang semakin terpesona oleh kebenaran yang tak terduga ini, setuju untuk membantu makhluk tersebut. Mereka bekerja sama untuk menghentikan kekuatan jahat yang merayap di dalam hutan, mengungkapkan sisi gelap yang telah lama tersembunyi. Namun, semakin dalam Panjul terlibat dalam pertarungan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat, semakin besar pula risikonya. Hutan berubah menjadi medan perang antara dua dunia yang berbeda, dan Panjul harus menghadapi makhluk-makhluk mistis yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pertarungan mencapai puncaknya di malam Jumat Kliwon berikutnya. Suara erangan makhluk jahat memecah keheningan malam, dan hutan penuh dengan kegelapan dan cahaya yang berkelap-kelip. Panjul, bersama Sikil Kidang, melawan kekuatan jahat yang berusaha membebaskan diri. Akhirnya, setelah pertarungan yang sengit, kekuatan gelap berhasil dikalahkan. Hutan pun kembali tenang, dan Panjul menyadari bahwa dunia yang tak terlihat ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Sikil Kidang pun menghilang, meninggalkan Panjul sendirian di hutan yang baru saja menjadi saksi pertarungan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dengan hati penuh keberanian dan kehormatan, Panjul meninggalkan hutan pada fajar hari. Namun, keberaniannya tidak hanya meninggalkan jejak di dalam hutan itu, melainkan juga di dalam hatinya yang kini penuh dengan pengalaman yang luar biasa dan kebenaran yang tak terduga. Sejak malam itu, Panjul tahu bahwa ada lebih banyak misteri di dunia ini daripada yang dapat dilihat mata manusia biasa.